Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah terhadap orang yang paling berhak. Untuk orang yang paling berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan ketika kalian melakukan suatu pekerjaan, hendaklah untuk berlaku adil. Ketika menetapkan suatu hukuman, hendaklah untuk berlaku adil. Tidak memihak, tidak intimidasi, dan tidak memanipulasi. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Jarang banget Allah memuji perintahnya sendiri. Tapi di ayat ini Allah mengatakan, inilah yang sebaik-baik perintah untuk manusia. Innallaha kana sami'an basira. Kalau kalian tidak mengerjakannya, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Syam. Ini terima kasih banyak nih. Tadi kita sudah mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Syam ini dari surah An-Nisa ayat 58. Nah, sesuai dengan tadi apa yang diangkat oleh Ustadz Syam, kita angkat tema kita hari ini adalah suka ngatur-ngatur. Nah, tepuk tangan dulu dong. Ini senang banget ya. Orang tuh paling seneng tuh biasanya tuh ngatur-ngatur gitu ya. Giliran diatur nggak mau. Nah, Pak Ustadz langsung aja untuk mempersingkat waktu nih Pak Ustadz nih. Kenapa ya kalau suka mengatur itu salah satu sifat manusia Pak Ustadz. Ya. Tapi kenapa nggak semua orang bisa diterima atau nggak bisa terima kalau diatur Pak Ustadz? Satu jawabannya, satu kata saja. Egois. Sifat egois ini menang sendiri. Cuma mau dia yang didengar tapi tidak mau mendengar. Padahal Allah sudah memberikan pembelajaran besar buat kita. Allah menciptakan dua telinga dengan satu mulut. Artinya banyak-banyaklah mendengar. Banyak-banyaklah mendengar. Dan ingat, alhamdulillah, ternyata mulut yang senantiasa mengatur ini diapit oleh apa? Oleh pikiran dan hati kita. Artinya, buat semua siapapun, sebaiknya ada sesuatu yang harus kita hentikan. Apa itu? Menang sendiri kita. Apalagi, usahakan jangan ibaratnya hanya pintar untuk mau didengar, tapi bagaimanalah engkau menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, buat kita semua, beradalah pada posisi orang. Jika engkau memerintahkan sesuatu dan orang pasti tidak bisa melakukannya, ingat ya, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita atas orang lain. Tapi sebaiknya kitalah yang mengerti akan orang lain. Itu yang paling pokok. Karena ketika kita mau, semua keinginan kita dikehendaki, disiapkan, pokoknya dilayani. Siapapun tidak akan bisa puas. Karena Allah lah yang memberikan kepuasan. Maka tingkat kelemahan manusia ketika dia senantiasa melakukan sifat satu tadi. Apa itu? Egois, menang sendiri. Menjadilah kadang-kala kita berada, orang tua tidak apa-apa mendengarkan anak kecil yang ngoceh, yang protes, tidak apa-apa. Iya. Tidak ada salahnya sosok anak memberikan masukan buat orang tua. Betul. Begitu pula istri memberi masukan kepada suami, tidak ada salahnya. Karena ini yang namanya sesuatu yang baik. Karena kita ini adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Jadi bicara masalah egois ini, Ustaz Zoki bisa dijelaskan sedikit gak nih bagaimana caranya kita menghadapi orang yang egois ini yang mau menang sendiri? Orang-orang itu ya. Ketika kita membicarakan sesuatu dengan perspektif yang lebih luas, tukang ngatur ini kita harus lihat dari apa, bagaimana, dan siapa. Siapa yang mengatur dan siapa yang diatur. Kalau ternyata dia adalah orang yang berkapasitas untuk mengatur, kenapa tidak? Orang tua mengatur anak, suami mengatur istri dan anak-anak. Kenapa tidak guru mengatur murid? Silakan saja. Kemudian apa yang diatur? Selama yang diatur adalah hal-hal yang baik,
tidak menuju ke kemaksiatan, kenapa tidak kita ikuti saja? Kemudian bagaimana? Bagaimana caranya? Kalau mengaturnya sangat diktator sekali, tentu ini yang harus dihindari. Tapi kalau cara mengaturnya enak, kenapa tidak? Nah, yang nggak boleh adalah mengatur yang tidak sesuai dengan kapasitas. Contoh, sesama teman atau sering sekali yang terjadi di kalangan anak-anak muda, pacar-pacaran, belum ada ikatan halal tapi udah ngatur, nggak boleh temenan sama ini, sama ini, nggak boleh pulang jam segini. Ini siapa? Tiba-tiba mengatur seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa memberitahukan kepada orang lain yang tukang ngatur seperti ini? Caranya mudah saja. Orang yang tukang ngatur biasanya ambisius, kaku, tegas, keras, harus dilembutkan. Ketika keras sama keras nggak bisa, harus dilembutkan. Caranya seperti apa? Kita tenang, kita bicara empat mata dengannya, dan kita katakan apa yang diperbuatnya itu berdampak apa untuk orang lain. Iya, jangan ngotot dilawan dengan ngotot ya, Betul. tenang dulu. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana caranya mengarahkan nih, supaya sifat mengatur ini lebih ke arah yang positif nih, tidak merugikan orang lain? Saya tidak akan menyinggung siapa-siapa. Saya akan singgung diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan orang yang menonton ini merasa tersinggung untuk dirinya juga. Betul Pak Ustadz. Karena yang berceramah ini belum tentu lebih baik daripada yang diceramai. Betul. Karena saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pemimpin. Saya nggak bisa jadi pemimpin untuk di masyarakat. Aku jadi ustadz saja. Saya pernah ditawari ketua RT. Iya. Terlalu kecil, Pak. Oh iya benar-benar. Camat ke Enak aja, gak gitu. Mohon maaf, terima kasih banyak. Ini kepercayaan tidak Betul, gampang. betul, Ustaz. Mohon maaf kepada siapapun. Cara yang terbaik. Ya Allah, bisa pelan gak sih Pak Ustadz? Sabar. Karena ini waktu-waktu setan lagi membawakan selimut. Nah lo. Di waktu subuh itu setan membagikan selimut. Kadang-kala orang setelah makan sahur tidur lagi kan? Betul. Harusnya nonton, mari kita sahur. Nah. Ya nunggu subuh maksudnya. Sambil nunggu subuh, mari kita sahur. Jamaah, Iya. cara yang terbaik adalah serahkan pada ahlinya. Dengan bermusyawarah. Nabi pernah ditanya tentang ketika datang kaum kafir mau menyerang Madinah. Nabi berkata, serahkan pada ahlinya Salman Al-Farisi sehingga dibuatlah parik. Kalau bisa jadi Rasulullah mengatur, tapi Rasulullah menyerahkan pada ahlinya. Jangan coba-coba engkau menyerahkan sesuatu yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Kita ini, mohon maaf, pemimpin itu pasti ada kekurangannya, dia butuh bawahan. Bagaimana mungkin dia disebut pemimpin kalau jamaah, jamaah, Iya. kalau tidak ada bawahannya. Betul. Coba Ustaz Sam dengan ayatnya, Fadli dengan kesimpulan dan pengarahannya, Ustaz Oki dengan kisahnya, dan saya dengan kesehariannya. Ya lengkaplah sudah. Betul. Tidak akan mungkin bisa berdiri satu kursi kalau tidak ada anak kakinya satu. Betul. Jangan ada nonjol sendiri ya. Sedikit lagi. Jangan ada nonjol sendiri. Mau tahu nggak? Ada sisir kan? Kalau sisir itu Rata. rata, bagus kan? Tapi Enak kalau ada sisirnya. nonggol satu sendiri, yakin silakan untuk siap untuk darah palanya. Tuh nauzubillah Ya, semua nauzubillah. Ini alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan tausiah singkat tadi yang dibawakan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zaoki dan juga Ustadz Syam bisa jadi pelajaran buat kita semua. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Mari Kita Sahur.